Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, mansura, yes, oke. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa adalah ketua kelas Mbak Zahira. Silakan maju depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Silakan duduk Mbak Zahira. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya absensi dulu ya. Untuk anak-anak hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Hadir semua. Vino masuk. Oh iya. Eza bukan nggak masuk ya? Baik, sekarang sudah masuk. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik. Oh anak-anak, agar kita lebih mencintai tanah air kita, mari kita menanamkan salah satu lagu kebangsaan nasional, yakni Garuda Pancasila. Siap ya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, saya ingin lihat kalian di siang ini masih fokus pembelajaran atau tidak? Kalau masih fokus, kalau tidak, ayo kita buat betul konsentrasi. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Baik, berdiri semuanya sebentar. Tolong lakukan instruksi saya. Ya. Kedua tangan di depan, ke atas, ke samping, ke bawah, ke atas. Jalan, stop. Jalan, stop. Jalan, tangannya berada di dahi. Iya. Oh, ada yang salah. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Nah, coba kalian tadi pagi kalian berangkat ke sekolah naik apa? Sepeda. Sepeda, jalan kaki, sepeda motor sama siapa? Oh, diantar mama. Ya, ada yang kalian tadi pergi ke sekolah itu ada yang jalan kaki,
Ada yang sepeda ontel, sepeda motor diantar mama sampai gerbang kemudian menuju kelas. Apa yang kita lakukan? Itu berarti tubuh kita itu adalah bergerak. Nah, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPAS. Masih ingat nggak materi yang kemarin? Apa? Ya, betul. Materi kemarin kita belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, sekarang ada lanjutannya dari materi kemarin, yakni topik A tentang rangka, sendi, dan otot. Ya, rangka, sendi, dan otot. Nah, perhatikan penjelasan materi saya terlebih dahulu. Rangka, sendi, dan otot. Tujuan pembelajaran kita yakni kalian harus mengenal rangka, sendi, dan otot dan fungsinya. Ya. Kemudian kalian juga harus mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Dan yang ketiga, kalian harus mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Itu tujuan pembelajarannya. Sekarang amatilah gambar ini. Ada seorang siswa berjalan kaki dengan kakinya yang sakit. Kemudian temannya bertanya, Ian, namanya Ian, kenapa dengan kakimu? Ian menjawab, kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat naik tangga. Kemudian temannya satunya bertanya lagi, kamu masih bisa berjalan? Ian menjawab, bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Apakah kalian pernah mengalami kaki sakit? Pernah. Rasanya bagaimana? Sakit. Nah, apakah bisa bergerak dengan sebaiknya? Tidak. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang hal itu, coba amatilah pertanyaan materi ini tentang pertanyaan pemantik, yakni apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf. 2. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Dan yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, dan otot dan saraf membantu kita bergerak. Nah, perhatikan penjelasannya. Rangka adalah rangka yang ada di dalam tubuh kita, terdiri dari tulang-tulang yang memberi bentuk dan melindungi organ dalam. Fungsinya memberikan dukungan agar tubuh bisa berdiri dan bergerak. Cara kerja rangka memberikan dukungan agar tubuh bisa berdiri dan bergerak. Sendi, tempat bertemunya dua tulang yang membuat kita bisa bergerak. Fungsinya untuk memberikan gerakan yang fleksibel seperti membungkuk, melompat, dan berjalan. Ya, cara kerja sendi membuat tulang bisa bergerak ke berbagai arah dengan mudah. Ototnya adalah jaringan yang bisa mengencang dan mengendor untuk menggerakkan tubuh. Fungsinya untuk membantu kita melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Cara kerja otot menarik tulang sehingga menciptakan gerakan. Lanjut. 3 sifat yang dimiliki otot. Pertama, kontraktilitas, yakni otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika kontraksi. 3. Elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Nah, 3 jenis otot pada tubuh manusia. 1. Otot polos, bentuk ototnya gelondong, ya, seperti potongan-potongan kayu. 2. Bekerja tanpa kita sadari atau kita perintahkan. Ya, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Lanjut. 2. Otot lurik, bentuknya seperti serabut kabel, ya kan?
menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, gini ya, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Gitu ya. Nah, 3 otot jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut satu dengan serabut yang lain hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari. Saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, lanjut. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam. Pertama, sendi putar, terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2, sendi pelana, penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Sendi geser, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Nih ya. Sendi engsel, sendi pada lutut dan siku-siku. Nih. Sendi gulung, sendi pada tulang rahang. Sendi peluru, sendi di bagian panggul, ya, di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi bahu yang menghubungkan tulang ikat dengan tulang lengan. Jawaban dari soal nomor 2. Fungsi rangka yang paling utama adalah untuk menyangga tubuh dan alat gerak. Rangka juga menjadi tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka, tubuh kita tidak bisa berdiri. Ya, selain itu, rangka yang dibantu oleh sendi dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuhnya. Kemudian jawaban nomor 3. Ya, saat kita menggerakkan tubuh secara sadar, misalnya saat berlari, ya, maka otot akan memerintahkan organ gerak kita untuk bergerak. Maka dari itu otak membutuhkan bantuan saraf sebagai penyalur pesan kepada otot. Otot tubuh kita akan menerima pesan itu dan segera melakukan apa yang diperintahkan otak dengan melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi. Akibat dari aktifnya otot, tulang itu bergerak sesuai dengan tugas. Peran sendi adalah membuat antar tulang dapat digerakkan. Setelah proses tersebut, tulang kaki, tangan, dan tulang lainnya dapat bergerak dalam waktu yang sama. Selama proses bergerak, ya, rangka tubuh kita menjaga dan menopang tubuh agar tetap seimbang. Nah, demikian tentang materi kita selanjutnya, ya. Nah, sekarang anak-anak, saya tanya, apakah kalian bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan tadi? Bisa. Paham ya? Sudah paham? Sekarang akan saya berikan LKPD 1 yakni kelompok. Tugasnya nanti saya berikan setiap kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Ada kelompok rangka, kelompok sendi, kelompok otot, tulang, dan kelompok saraf sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya masing-masing, ya. Ini saya beri LKPD 1. Nanti tugasnya adalah menyusun replika langkah dan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah diskusi, hasilnya dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ya, ini saya kasih tulisan dulu. Kelompoknya kelompok sendi, kelompok rangka, kelompok otot. Nah, semangat ya. Kelompok tulang, kelompok saraf. Nah, ini tugasnya. Aduh. Ya. Ini rangka,
Iya ya. Dilihat gambarnya, dilihat kalau ada lebih dari 2 kasih ke saya. Tuh, ininya. Kertasnya ya. Otot ya. Kelompok otot. Ini ya. Ini ya. Kelompok tulang ya. Kelompok tulang. Aduh, maaf. Ini kertasnya ya. Kemudian ini 2 ya. Ini kemudian kelompok saraf ya. Ini gambarnya kelompok saraf ini ya. Nah, kemudian ini kertasnya. Baik anak-anak, sekarang kalian jangan lupa kerjakan, harus bekerja sama. Sama-sama kerja, tidak boleh ada satu yang nganggur atau menggantungkan temannya. Silakan, semoga sukses. Di sini ya. Di Domino. Bisa. Kita tempelkan sini ya. Nanti ini tempelkan di sini, jadi biar potong ya, biar hamil. Ya. Terus ya. Ini nanti dipotong ya, dipotong, dilubangi. Bagus sekali. Ada pertanyaan? Tanpa didiskusikan kan? Bagus. Kemudian ini kelompok saraf. Ini saraf. Apa ini Zahir? Tempelkan sini, habis itu dipotong ya. Terus
Oh ya, untuk tugas LKPD 1 ini saya beri waktu 25 sampai 30 menit ya. Harus selesai, kemudian nanti diskusikan dengan temannya dan presentasikan di depan kelas. Saya ulang lagi itu. Ya. Langsung ditempelin ya. Biar yang bagus. Tidak potong 2 kali ya. Nyetelin ya? Bukan skincare ya? Ya, masuk. Masuk lagi. Masuk potong. Bikin kenapa? Supaya bisa
dibaca ini aturannya, langkah-langkahnya ya.
Sederhana ya, waktu tinggal 5 menit untuk menyusun. Habis itu nanti presentasi di depan. Sesuaikan. Ya, kita dibungkus. Sudah merangkai. Oh, silakan ini solusinya.
Yang butuh solasi ada ini. Mana yang butuh solasi? Kelompoknya yang butuh solasi. Di kolom ini. Sudah. Yang sudah kelompoknya yang sudah selesai merangkai menyusun kalau kanan satu. Oke, baru kelompok sendiri. Siapkan hasil diskusi kalian ya. Diskusikan sebentar, masih ada waktu. Tapi kan tidak selesai. Sudah. Bisa. Hah? Ambil aja, Cik. Gimana? Sudah kalian selesai ya? Sudah kelompok yang sudah selesai? Satu, masih satu, minimal dua lagi. Baru nanti bisa presentasi. Sudah siap? Baik, waktu untuk membuat menyusun replika habis. Barangkali ada yang sudah selesai, silakan untuk maju depan dan presentasi. Yang lainnya mohon diperhatikan. Mohon perhatikan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang berapa ini? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni ingin memperlihatkan hasil diskusi kami. 1. Apa jadinya jika setiap bagian disambungkan menggunakan lem? Kemudian jawaban, maka tulang tidak akan bisa bergerak. 2. Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? Jawaban, sendi yang dapat menghubungkan tulang agar bisa bergerak. 3. Apa fungsi benang yang menghubungkan antara alat peraga tulang? Jawaban, agar tulang dapat bisa bergerak dengan leluasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. tanggapan dari kelompok yang lainnya? Baik. Tepuk tangan buat kelompok sendiri. Bentar ya. Resolusi tadi. Resolusinya tadi mana? Baik aja. Saya presentasinya. Yes. Oh. Ada solasi tadi mana solasi? Solasinya tadi di bawah. Kelompok
Kelompok selanjutnya siapa? Kelompok siapa? Kelompok apa yang sudah selesai? Ya, kelompok tulang. Silakan maju depan untuk kelompok tulang mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan yang lainnya, tolong diperhatikan. Enggak, silakan aku maju pun sama yang mau. Selamat Mbak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tulang mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa jadinya jika setiap bagian disambungkan menggunakan lem, bukan benang? Jawaban. Jika bagian antar tulang direkatkan menggunakan lem, maka setiap bagian tulang tidak akan dapat bergerak dengan bebas. Nomor 2. Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? Jawaban. Bagian penghubung antar tulanglah yang dapat digerakkan secara leluasa. Nomor 3. Apa fungsi benang yang menghubungkan antar alat peraga tulang? Jawaban. Benang berfungsi untuk menghubungkan antar tulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya? Baik. Tepuk tangan buat kelompok tulang. Ya, minta isolasinya Mbak. Tolong ya. Ya. Nah, selanjutnya ya. Kelompok siapa? Kelompok Rangga, silakan maju depan untuk siap mempresentasikan. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rangga akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa jadinya jika setiap bagian disambungkan menggunakan lem bukan benang? Jawabannya, jika menggunakan lem rangka tidak bisa bergerak atau tidak memiliki sendi. 2. Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? Jawabannya, tulang bisa bergerak karena memiliki sendi yang dapat menggerakkan atau mengarahkan dengan leluasa. 3. Apa fungsi benang yang menghubungkan antar peraga tulang? Jawabannya, saat membuat replika rangka peraga tulang membutuhkan benang agar bisa bergerak atau memiliki sendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana tanggapannya? Baik. Tepuk tangan buat kelompok Rangga. Ya. Silakan Ibu. Ya. Selanjutnya kelompok otot, silakan maju depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok otot ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa jadinya jika bagian disambungkan menggunakan lem bukan benang? Jika bagian tulang direkatkan menggunakan lem, maka setiap bagian tulang tidak akan bisa bergerak atau baku. 2. Manakah di antara bagian
kepadanya. Bagian tulang itu sendiri membuat setiap orang bisa bergerak dengan leluasa. 3. Apa fungsi benang yang menghubungkan antar alat penopang tulang? Benang berfungsi menjadi penghubung tulang pada tulang satu dan lain-lainnya terhubung oleh bagian yaitu sendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tanggapan hasil presentasinya? Baik, tapi ini bengkong ya. Tolong dirapikan dulu ya. Silakan. Sudah bagus. Mulai tangan kelompok sana siap. Silakan maju ke depan. Ya, itu lagi sakit apa itu sendinya itu ya. Mau otot itu sakit sendinya itu. Silakan. Sini Mbak Mas Baru. Ada yang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saraf ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, apa jadinya jika setiap bagian disambungkan menggunakan lem bukan benang? Jawaban, jika menggunakan lem kuku akan teguh atau tidak bisa bergerak. 2. Manakah di antara bagian tulang yang dihadap lem kuku dapat bergerak dengan lebih leluasa? Bagian tulang yang bisa bergerak. Apa fungsi benang yang menghubungkan dengan alat bergerak dan tulang agar tulang bisa bergerak leluasa? Ya. Samanya mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan dari kelompok kalian? Tanggapannya gimana? Baik. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok saraf. Kalian memang luar biasa. Tepuk tangannya. Silakan duduk. Luar biasa ya. Oke. Baik anak-anak ya, dan kiranya saya masukkan sini dulu. Presentasi kalian luar biasa. Saya salut dengan hasil kerja kalian semuanya, mulai dari menyusun replika lampu belakang sampai diskusi dan sampai presentasinya. Tepuk tangan buat kalian semua. Dimana rangka, sendi, dan otot. Misalkan tubuh manusia ini tidak punya sendi, ya apa yang akan terjadi? Otomatis gerakannya adalah kaku. Coba, misalkan kamu nggak punya sendi, lakukan coba tangan kamu gini, nggak punya sendi, pasti jalannya seperti apa? Robot, betul. Ya, ini seperti robot. Termasuk coba, kalau kita punya sendi, kita bisa menggerakkan dengan mudah. Keinginan kita apa? Bisa berlari, bisa menekuk. Coba sekarang berdiri, tekuk tubuh, tekuk lutut kamu. Nah, itu adalah sendi. Tekuk tangan kamu. Ini adalah sendi. Ya, sehingga kita bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Paham ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, silakan tugasnya LKPD 1 dikumpulkan tadi. Tugasnya ya. Nah, terus tugasnya dikumpulkan. Baik.
pembelajaran hari ini, apakah kalian itu sudah benar-benar paham secara individu? Maka akan saya beri latihan LKPD 2 ya. LKPD 2 ini adalah untuk individu masing-masing. Tidak boleh contohan ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti diberi waktu 10 sampai 15 menit, saya kira sudah lebih dari cukup. Karena kakak sudah memahami materinya. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Silakan kerjakan ya. Tulis nama dan tanggalnya. Silakan ya. Oh, kurang satu. Kelihatan tadi. Baik, itu. Silakan. Dan anak kerjakan. Ya, ditulis nama lengkapnya ya. Betul. Ditulis nama lengkapnya. Waktu 10 sampai 15 menit. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Kalau jawabannya nggak muat bisa di baliknya ya, di belakangnya juga bisa nanti. Konsentrasi, fokus pada pertanyaannya.
masih 10 menit. Baik, kurang 5 menit lagi. Nanti 5 menit sudah selesai, langsung dikumpulkan saya. Biar saya saja yang mengambilin, ya. Kamu tetap berada di tempat duduknya. Dan tolong dicek kembali dulu, masih ada waktu 4 menit. Gunakan waktu sebaik mungkin. Cek kembali dulu. Dicek kembali, sama saya dicek kembali. Ya, masih ada 3 menit. Baik, kalau yang sudah selesai nanti yang sebelah sini, yang kelompok rangka sudah selesai kumpulkan. 1, 2, 3, 4. Yang kelompok sendiri belum. Sudah ini, kelompok otot. Ya. Kelompok tulang ada? Ya. Oh, ini sudah. Kelompok saraf? Sudah. Sudah.
Ya. Ya lagi. Yang belum siapa? Ya, oke, Mbak Aulia. Tinggal 2 menit. Sudah, kurang 1 cuma. Sudah. Sudah ya? Terima kasih kalian telah mengerjakan LKPD 2 pekerjaan individu masing-masing. Nah, selanjutnya coba saya ingin bertanya. Ya, ini dulu. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Ayo. Ya, Ayas gimana? Tubuh kita akan kaku, kita tidak dapat beraktivitas seperti saat ini. Jadi kaku ya? Seperti apa? Robot. Ada lagi yang jawabannya? Bagus, luar biasa. Jadi kalau kita tidak punya sendi, tentu tubuh kita itu akan kaku. Mau ngambil sesuatu apapun gini, mau makan gimana? Gak bisa, ya kan? Gini. Tapi kalau punya sendi, kita bisa bergerak sesuai dengan kegiatan kita. Kemudian, apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian? Mengapa? Ya, ada? Ya. Tubuh kita memiliki Berdiri itu, Pak. Tubuh kita memiliki batasan gerakan karena memiliki sendi-sendi yang berbeda-beda. Luar biasa, tepuk tangan buat saya dan Mahes. Luar biasa. Tentu tubuh kita itu punya batasan. Karena apa? Sendi itu kita berbeda-beda. Ada yang sendi di sini, ada yang sini, ada sendi belakang juga. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Ya, kita berdiri, Pak. Kita tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti saat ini. Terima kasih, tepuk tangan buat Diva. Luar biasa. Memiliki tulang yang kita itu lemes, tak berdaya. Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Baik, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah apa yang disampaikan oleh saya hari ini. Dan besok waktunya lagi kita akan belajar tentang sistem saraf. Kalian bisa buka halaman 9, 10, 11 tentang sistem saraf pada materi pelajaran tuntas. Jangan lupa ya, belajar yang rajin dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak. Untuk menutup pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mbak Diva. Silakan untuk maju ke depan. Mari teman-teman kita baca doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan dimasukkan bukunya dalam tas yang punya prinsip saja.